ونعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Masih semangat dia? Masya Allah. Berarti kalau semangat ini gak bakal kena corona. Anda tahu corona ini apa? Corona ini yang dilakukan yang di belakang ini. Kopi rokok enak. Ada manahu corona. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Hadirin wal muhtaram, para alim ulama, para habaib, para cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haj Abuya Uci Turtusi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu, amin, dan dimudahkan segala urusannya di dini wa dunia wal akhirah, amin. Dan juga yang saya hormati Bapak TNI, Bapak Kapolres, ada Pak Kapolres? Balik. Sebetulnya tadi itu nasihat saja supaya kita sehat. Ya, kalau sehat pasti selamat. Mudah-mudahan kita sehat semua dan selamat semua. Dan yang saya hormati keluarga besar pesantren Al-Istiqlaliyah, dan juga yang saya muliakan dan saya cintai, para muhibbin, para pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasyahu wa sirrahu. Mudah-mudahan kita semua jadi pecinta-pecintanya. Amin. Mudah-mudahan kita diagung murid. Amin. Dan hari ini menjadikan sebab kita untuk menjadikan tali erat dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati semua panitia hall Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda usahakan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, luar biasa perjalanan menjelang acara hall Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Guru kita yang mulia Kiai Haj Uci Turtusi sampai turun dia ke makom-makom guru-gurunya, memohon isyarah, memohon petunjuk. Masya Allah, setelah beliau bertemu dengan arwah-arwah gurunya sampai di Banten semua, beliau mendapatkan basiroh, kabar gembira bahwa hall Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap dilaksanakan, dan masyarakat yang datang tanpa ramai, tanpa betah. Dan luar biasanya guru kita ini sudah didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan sampai ditunda karena ini amanat dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya hajat dunia wal akhirah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah kabulkan semuanya. Niat kita yang kemarin kurang sehat disehatkan berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang rezekinya sempit diluaskan rezekinya. Yang jauh
Ba'idu minallah, jauh dari Allah. Berkat Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, didekatkan berkatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh amin semua ini, belum kawin semua. Di belakang itu Anda, itu istri-istri Anda. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh, Allah gampangkan jodohnya. Dan yang sudah kawin, mudah-mudahan menjadikan keluarga sakinah mawaddah. Pokoknya pagi ini semuanya insya Allah tidak pulang sia-sia. Membawa kabar gembira, membawa hadiah datangnya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini. Saya yakin yang datang bukan manusia saja ini. Karena apa? Dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Mengingat orang saleh akan dapat ujian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bicarakan, ini orang saleh, aulia Allah, orang keramat Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan saya yakin dan kita semuanya yakin beliau hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kalau beliau hadir, otomatis kakek beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita semuanya. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimahumullah, tadi sudah diceritakan manaqib bahasa Sunda. Saya orang Jawa paling susah ngerti bahasa Sunda. Saya sekarang mau bicara bahasa sinetron saja. Tahu sinetron? Ya, bahasa sinetron ini. Nah, ini luar biasa. Ikhwan muslimin rahimakumullah, itu tadi banyak cerita keramat-keramat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Yang diceritakan tadi suatu kewalian yang diberikan oleh Allah, suatu keistimewaan kepada seorang hamba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentu Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan kewalian bukan mudah hadirin. Bukan hanya duduk-duduk saja, bukan cuma ngobrol-ngobrol saja ngalor itu gak ada artinya, gak bakal jadi wali. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan ketika dia masih kecil sudah luar biasa menuntut ilmu. Bahkan diceritakan ketika beliau lahir dalam keadaan yatim. Setelah lahir beberapa bulan abahnya meninggal. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan di suatu kota kecil, Al-Kailani atau Al-Jilani, di kota Persia, perbatasan antara kota Irak dan Iran. Kota kecil yang dimana tidak banyak ulamanya, tidak banyak madrasah atau sekolahnya, tidak banyak. Maka ketika kecil ibunya mewasiatkan, wahai anakku Abdul Qadir, ini wasiat dari ayah kamu. Sesungguhnya engkau diperintahkan untuk pergi meninggalkan kota Jailani menuju kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Dan diberikan uang saku waktu itu ibunya 40 dirham. 40 dirham ini, satu dirham kalau diduitkan di Indonesia ini sama dengan 4 juta. Yang Anda kalikan sendiri, 4 juta kali 40. Banyak. Maka disisipkan di kantongnya Syekh Abdul Qadir Jailani oleh ibunya tadi untuk bekal menuntut ilmu menuju kota Baghdad, Irak.
Tetapi sebelum berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani dititipkan pelajaran oleh ibunya. Ya Abdul Qadir, la takdib ala ahad. Jangan kamu berbohong kepada siapapun. La takdib ala ahad. Jangan engkau berbohong kepada siapapun. Maka berangkat Syekh Abdul Qadir Jailani berserta rombongan dari Persia. Ikhwan muslimin rahimakumullah, cinta Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Di tengah perjalanan dirampok, bertemu dengan perampok. Maka semua yang ikut dalam rombongan kafilah itu tadi, semuanya dirampas hartanya. Dirampas hartanya oleh, bukan bajak laut, ini bajak pasir, padang pasir. Karena waktu itu kan di padang pasir. Perampok ini mengambil semua hartanya orang yang ikut dalam rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka salah satu perampok memerhatikan, karena Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu masih kecil. Maka ditanya, wahai fulan, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa untuk bekal dalam perjalanan ini? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingat pesan itu, la takdzib ala ahad. Ya terus terang, saya dibawa oleh ibu saya uang saku 40 dinar, 40 dirham. Di mana uang itu? Maka diberikan. Ini, Anda mau ambil silakan ambil. Ini rampok bingung. Semuanya yang dirampok ini kadang gak ngaku. Tapi ini dengan lugunya, dengan jujurnya ngaku, maka dia teriak kepada pemimpin rampoknya, "Hei, tuanku, ini ada orang yang lain yang luar biasa." Maka kepala perampok tadi menghampiri. Kenapa dengan anak ini? Dia jujur kepada kita bahwa dia membawa duit dan dia tunjukkan tempat duitnya di mana. Maka terenyuh hati perampok tadi, langsung menangis. Sekala itu dia mengatakan, wahai para perampok, anak sekecil ini bisa jujur, anak muda ini jujur. Kita yang sudah tua ini, yang lama merampok ini, belum pernah jujur sama sekali. Maka ditanya, wahai fulan, kenapa kamu jujur? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, saya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasulullah, ibu saya, untuk tidak berbohong. Maka Anda tanya, apakah saya punya uang? Apakah saya bawa uang? Maka saya katakan yang sejujurnya. Maka detik itu juga para perampok sujud di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung mengakui bahwa ini adalah orang yang soleh yang harus kita ikuti. Maka disebutkan dalam riwayat, salah satu murid pertamanya adalah perampok yang merampok Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi kalau jadi wali ini Pak harus jujur. Kalau kita kan tiap hari bohong, ya sedikit aja bohong, apalagi yang punya istri 2. Tidak usah tersinggung. Kalau tersinggung salahnya saya disuruh bicara ya. Jujur. Tapi kalau sudah punya istri 2 bahaya Pak, pecah keluarga Anda ya. Tapi jujur ini yang mengangkat derajat seorang menjadi kewalian. Coba setiap hari kita berusaha jujur, jangan sering bohong. Karena bohong ini Pak, kata Nabi SAW, bisa menggelapkan wajah Anda. Al-kidbu musawwirul wajh. Kedip, berbohong, ini bisa membuat wajah Anda gelap. Maka lihat, ini wajahnya terang apa gelap? Wah, banyak bohongnya berarti.
Ya. Jadi usahakan paling tidak kita mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba setiap hari kita jujur. Jujur kepada keluarga, jujur kepada siapa saja, jujur kepada siapa yang kita tanyai, kita jujur. Insya Allah dengan kejujuran tadi diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Saya katakan tadi, kalau jadi wali itu tidak gampang, Pak. Ibadahnya luar biasa. Diceritakan satu khadamnya, Al-Futul Al-Harami namanya. Dia menjadi khaddamnya Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun. 40 tahun dia mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menyaksikan bagaimana mujahadahnya, bagaimana ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka setiap hari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau bayang subuh, Pak, wudunya di sholat isya. Subuh tidak usah wudu lagi karena masih tidak batal. Jadi setelah Syekh Abdul Qadir Jailani ini sholat isya, dia berzikir, lalu kata hadamnya tadi, sepertiga malam digunakan untuk baca Al-Quran, sepertiganya lagi untuk berzikir kepada Allah, dan sisanya dia khalwat yang masuk ke kamarnya sampai datangnya subuh. Ini dilakukan bertahun-tahun istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah mengangkat derajat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi saya katakan tidak gampang, Pak, jadi wali. Sekarang banyak ngaku wali ya. Bahaya nih. Nanti tidak sembahyang ngaku wali. Ya, tidak puasa ngaku wali. Pokoknya saya dapat isyarah, suara mimpi saya jadi wali. Meskipun ibadahnya kocak-kacir. Ini bohong. Ini dusta. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka dia selalu ingin dekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi semua larangannya. Apapun larangan itu, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Banyak sekali pujian-pujian kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya Ad-Dhahabi. Kalau Ad-Dhahabi itu memuji seseorang, ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau bahasa sekarang ini Ad-Dhahabi ini aulia besar. Kalau dia sudah memuji, maka manusia itu yang dipujinya pasti orang yang luar biasa. Dia mengatakan Abdul Qadir adalah muhyiddin, penghidup agama, menghidupkan agama, cahaya daripada agama. Dan Al-Imam Nawawi dia mengatakan dialah Syekh Abdul Qadir Jailani teguh dalam keimanannya, takutnya kepada Allah luar biasa. Dan banyak lagi pujian-pujian ulama yang besar. Bahkan Imam Ahmad As-Sagalani luar biasa mencukil dalam kitabnya yang menceritakan kekeramatan beliau. Jadi wali ini, Pak, tidak moro-moro jadi wali. Ada yang mengakui di atasnya wali. Ya, ini tidak diakui wali, ngaku sendiri jadi wali. Saya ini wali. Wali masih senang makan ketoprak, ya. Bukan wali ini, Pak, ya. Wali sore nonton TV, entar lagi tidur ngorok. Bukan wali ini. Subuhnya jam 6, jam setengah 7. Hah? Ada wali begitu? Maka hati-hati hadirin. Di zaman akhir zaman ini banyak yang begitu. Kita lihat, mohon maaf saya tidak memuji. Abuya, guru kita yang mulia ini, tiap hari disibukkan dengan mengaji. Tiap hari mujahadah beliau. Padahal beliau juga punya keluarga, Pak. Setiap hari melayani umat. Apa masalah umat diselesaikan. Kesusahan-kesusahan manusia yang datang kepada beliau,
dia pecahkan, dia berikan jalan. Mudah-mudahan beliau salah satu walinya Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Kalau sudah begitu, kalau orang sudah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji. Anggap saja sekolah, kalau Anda mau naik kelas, meskipun Anda bintang kelas, paling pinter satu kelas, paling pinter satu sekolahan, tetap ikut ujian. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar bukan tanggung, Pak. Ya. Bukan setahun, 2 tahun tahu-tahu jadi wali. Mondok tahu-tahu 2, 3 tahun, 4 tahun berangkat mondok, pulang-pulang jadi wali. Tetapi tidak. Beliau ini di dalam mencari ilmunya diceritakan sampai 33 tahun menuntut ilmu. Bahkan ibunya pun tidak tahu kabarnya bagaimana. Dan uang yang tadi yang saya ceritakan 40 dinar, paling berapa bulan itu sudah habis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kezuhudannya, kehati-hatiannya, sehingga ketika uangnya habis, dia izah, bukan seorang peminta-minta. Ya, kalau orang sering minta-minta ini mungkin sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali bosen, Pak. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani seorang yang terhindar daripada sifat yang memalukan. Maka kalau sudah lapar, dia ini cari sungai. Kebetulan sungai yang mengalir tadi itu kalau orang pasar di Baghdad sana, kalau barangnya sudah tidak laku, maka sayur-sayurnya itu dibuang di sungai tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengambilnya untuk mengisi perutnya agar semangat dalam belajarnya, agar kuat dalam menuntut ilmunya. Ini mujahadah beliau. Tetapi suatu ketika, karena banyak orang yang lapar, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengulangi datang ke sungai tersebut, sudah banyak Pak yang ngambil bekas makanan orang pasar tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dapat sama sekali. Maka dia balik. Besoknya datang, habis lagi dimakan orang-orang yang lapar. Sampai 3 hari. Sampai 3 hari diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan gemeter karena kurang makan. Maka dia duduk di suatu tempat mushola. Dia duduk dengan keadaan lapar, dia tahan. Tahu-tahu ada seorang pemuda ganteng. Pemuda ganteng dengan membawa roti serta membawa daging. Maka dia duduk agak jauh dari Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani sambil makan. Melihat begitu, Syekh Abdul Qadir Jailani terperanjat. Loh, ini orang makan nggak tawa-tawa ini. Saya ini udah gak makan 3 hari, lihat orang makan roti sama daging luar biasa. Jadi digambarkan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika melihat orang laki-laki itu mengunyah, dia juga mengunyah saking laparnya. Jadi kalau mulutnya dibuka, ikut buka juga karena saking laparnya. Maka pemuda tadi melihat ini orang aneh. Saya makan, mulut saya terbuka, dia ikut buka. Bahkan nggak masuk makanan di mulutnya. Saya ngunyah makanan, dia tidak ngunyah makanan. Maka didekati. Ditanya, wahai fulan, siapa nama kamu? Dari mana kamu ini? Maka dibilang, saya Abdul Qadir. Makanan tadi yang dimakan pemuda tadi udah habis. Saya Abdul Qadir Al-Jailani dari Jailani sana. Maka pemuda tadi terperanjat. Hah? Anda Abdul Qadir Al-Jailani? Siapa bapak kamu? Disebutkan bapaknya, Abu Saleh. Ibu kamu? Ummul Khair Fatimah. Dia kaget. Astagfirullah, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Wahai Abdul Qadir, saya ini tetangga kamu.
Saya ini dititipkan uang oleh ibumu beserta roti untuk mengirimkan kepadamu. Tetapi saya putus asa. Anda tidak saya ketemukan di mana-mana. Tetapi di musola ini, subhanallah, Allah mempertemukan kamu dengan saya. Tapi mohon maaf, wahai Abdul Qadir, roti yang saya makan, yang dititipkan ibumu, sudah habis saya makan semua. Sehingga saya kalau kelaparan makan daging bangkai. Tadi itu daging bangkai saya makan. Tetapi uangnya masih utuh. Maka diberikan oleh pemuda tadi, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini uang titipan dari ibumu. Saya minta ridhonya, roti yang sudah saya makan untuk bertahan hidup di beberapa hari mencari keberadaanku. Luar biasa Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia tahan lapar, Pak. Tidak makan. Ya. Kira-kira kita gak makan satu hari aja gimana, Pak? Majelis ini misalkan pulang gak dikasih makan, kira-kira itu hati panjenengan? Hah? Berkah sama makan lebih bagus mana? Benar? Berarti Abuya besok gak usah beli sapi kita. Cukup doa saja berkah. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Luar biasa memang kekeramatan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ketika dia mujahadah, dia berteman dengan dua orang. Satu katakanlah, ini ambil contoh aja, mohon maaf, Haji Rusdi sama Haji siapa? Kau tahu? Oh, terkenal dia. Masya Allah. Kalau terkenal ini berarti diakui murid oleh Abuya ini, kesayangannya Abuya. Haji Pendi sama Haji Rusdi, saya katakan begitu saja. Dan saya Abdul Qadir Jailaninya. Sudah gampang. Maka tiga orang ini diskusi. Wahai Abdul Qadir, katanya Haji Rusdi, di sana itu ada Qutbul Ghaus, wali yang luar biasa. Maka Haji Pendi mengatakan, kamu tidak ingin ke sana mengunjungi Qutbul Ghaus tadi? Maka si Abdul Qadir Jailani kaget. Baik, saya ingin ketemu. Ayo kita jalan. Di dalam perjalanan ngomong, wahai Abdul Qadir, Haji Rusdi ditanya sama saya, wahai Abdul Qadir, kalau kamu ketemu Qutbul Ghaus ini, apa yang akan kamu sampaikan? Kata saya, ya, saya Abdul Qadir Al-Jailani. Saya kan mengharapkan berkah dari beliau, gak apa-apa kan? Saya akan mencium tangannya, saya akan meminta berkah, dan saya ingin memandang yang namanya Qutbul Ghaus tadi. Ini jawaban saya. Wahai Haji Rusdi, bagaimana kamu ketemu Qutbul Ghaus ini? Kata Haji Rusdi, saya nggak percaya. Belum percaya. Ada wali nggak sekarang? Nggak ada. Ya sudah, kita coba. Kita dengar kabarnya Qutbul Ghaus ini gimana. Kita coba saja. Tapi saya nggak percaya. Yang Haji Pendi mengatakan, wahai Haji Pendi, apa yang kamu sampaikan? Haji Pendi mengatakan, kalau wali itu segala pertanyaan yang sulit pun bisa dijawab. Saya percaya kalau dia bisa jawab pertanyaan saya, dan saya akan berikan pertanyaan yang sulit kepada yang katanya Qutbul Ghaus tadi. Maka berangkat Haji Rusdi, Haji Pendi, saya. Karena dia sudah jadi wali. Amin ya Rabbal. Maka sampai di rumahnya Qutbul Ghaus, ternyata Al-Ghaus ini langsung keluar rumah. Dikasaf 3 orang ini.
3 orang ini gak usah ngomong, langsung dikasih, Pak. Haji Rusdi, saya tahu Anda tidak yakin dengan saya, tidak yakin dengan saya, tetapi saya melihat tulisan di Lauhul Mahfuz, kamu akan tergoda dengan dunia. Bahkan dunia kamu sangat menyibukkan kamu, sampai-sampai dia menyebutkan Godput House ini sampai dunianya sampai di hidungnya ini, yang nunjuk seperti ini. Karena banyaknya dunianya, sibuknya dengan dunia. Ini dikasih karena tulisannya di Lauhul Mahfuz. Wahai kamu Haji Pendi, kamu tadi ingin hatimu tidak baik ini. Saya tahu pertanyaan kamu apa, sekarang saya jawab. Pertanyaan disebutkan, jawabannya disebutkan. Wahai Haji Pendi, tulisan kamu di Lauhul Mahfuz ini akan terhempas imanmu dari hati. Mudah-mudahan beliau tetap beriman kepada Allah, istiqomah, husnul khatimah, amin ya rabbal. Maka saya dikasih juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Engkau wahai murid, langsung sebut murid ya, diangkat murid. Engkau hatimu dipenuhi dengan hati yang husnudzon, berprasangka baik. Maka tulisan di Lauhul Mahfuz, kamu akan menjadi orang yang luar